Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali kita bertemu di sini. Untuk saat ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan pengerjaan tugas di pelatihan Office 365. Untuk pertemuan kedua adalah kemarin eh, form dan OneDrive di Office 365. Berkenaan dengan tugas, untuk tugas pertemuan 2 kemarin adalah kita diminta untuk membuat form atau angket pendaftaran siswa baru dan assessment online atau penilaian secara online, yaitu kita diminta untuk membuat soal-soal yang nantinya akan disampaikan melalui online. Baik, untuk ke sana maka apabila kita berada di tim, kita klik tombol yang titik-titik banyak ini. Nah, kemudian apabila di sini tidak muncul form, kita klik di sebelahnya ada Office 365. Nah, kita klik sana. Nanti semua menu atau semua fitur yang ada di Office 365 akan muncul di sana. Nah, ini di sini ada Outlook, ada OneDrive, ada Word, Excel, dan sebagainya. Nah, kita cari yang form. Kita klik di form. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah masuk di form, tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah banyak form karena saya sudah membuat banyak. Tetapi apabila Bapak Ibu baru pernah membuka atau baru pernah klik form di akun Bapak Ibu, di akun Office 365 Bapak Ibu, ini hanya ada dua tampilan, yaitu formulir baru, kalau dalam bahasa Inggris itu new form, dan ada quiz baru atau new quiz. Biasanya nanti di sini ada muncul kotak besar, hai, misalnya hai Miss No, misalnya kalau saya baru membuka. Tapi kalau Bapak Ibu yang baru membuka biasanya ada hai nama Bapak Ibu. Itu diklik close saja dan silang. Nah, seperti saya sampaikan tadi, di sini muncul dua tampilan, yaitu new form dan new quiz atau formulir baru dan quiz baru. Ketika kita klik formulir baru atau new form, nah, formulir baru atau new form ini kita gunakan ketika kita akan membuat angket, membuat survei, mau membuat formulir pendaftaran, baik pendaftaran siswa baru, pendaftaran seminar, pendaftaran diklat, dan lain-lain, kita menggunakan new form atau formulir baru. Ketika kita akan membuat soal online atau online assessment, kita klik new quiz. Nah, dari sini nanti kita membuat soal-soal yang dapat kita berikan secara online. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang form atau formulir. Kita klik di sana. Nah, ketika pertama kali masuk di form, tampilnya seperti ini, masih kosong, formulir tanpa judul atau untitled form. Nah, kita tulis judulnya sesuai formulir yang akan kita buat. Misalnya formulir PPDB katakanlah, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Formulir PPDB misalnya. SD Negeri Atas Angin. Nah, untuk kolom deskripsi ini diisi sesuai dengan kebutuhan, walaupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Misalnya di sini diisi isilah data dengan data sesuai dengan akte kelahiran misalnya, atau sesuai dengan KK misalnya. Itu hanya sesuai dengan kebutuhan atau prioritas yang ingin disampaikan atau diperintahkan, atau juga bisa berisi dan petunjuk. Kemudian untuk menuliskan tentang apa isi dari formulir itu, apa-apa saja data yang ingin kita kumpulkan, kita klik baru. Nah, ketika kita klik baru, ada tanda tambah atau plus, ada pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal, dan di sini juga ada menu yang masih tersembunyi di bawahnya. Nah, karena data yang akan kita kumpulkan adalah berupa tulisan atau teks, maka kita klik teks. Misalnya, nah dari sini, ketika kita membuat formulir, data pertama kali yang kita butuhkan adalah tentu nama. Nama si pendaftar atau nama yang akan mendaftar. Jadi di sini kita isi nama.
Nah, di sini ketika kita sudah muncul nama, jawabannya kan nama bisa panjang, bisa pendek, ada yang namanya panjang. Kita klik jawaban panjang. Nah, apakah nama itu harus diisi? Nah, pasti kalau tidak diisi nanti kita tidak tahu siapa yang mendaftar. Maka di sini harus diisinya kita klik. Kalau di tampilan bahasa Inggris isinya adalah required di sini. Kemudian setelah nama, data apa lagi yang kita butuhkan, kita klik di bawahnya seperti langkah pertama sama. Yang kita butuhkan adalah data teks. Nah, setelah nama, mungkin tanggal lahir atau tempat lahir. Kita tulis tempat lahir misalnya. Sama, jawabannya panjang misalnya. Kalau misalnya ditulis biasanya kalau yang umum adalah nama kabupaten. Ini juga harus diisi. Kemudian tambah baru. Nah, ketika sudah memasukkan tempat lahir, maka kita butuh data tanggal lahir. Nah, ketika kita akan memasukkan tanggal lahir, Bapak Ibu bisa pilih. Di sini sudah ada menunya. Untuk tanggal lahir sudah ada tersendiri. Sudah ada tampilan kalender, maka kita klik di sana. Nah, lalu kita tulis tanggal lahir. Nanti otomatis di sana sudah menunjukkan menu tanggal atau kalender dari hari, bulan, dan tahun. Ini juga harus diisi. Ini berarti diklik sampai menyala berubah warna. Berarti itu sudah dihidupkan menunya. Setelah tanggal lahir, kita butuh data jenis kelamin si pendaftar. Maka pertanyaannya itu nanti berupa teks. Maka kita klik teks, jenis kelamin misalnya. Ini jawaban pendek karena paling hanya laki-laki atau perempuan atau bahkan LP. Kemudian yang kelima adalah nama orang tua misalnya. Kita tambah baru berupa teks nama orang tua atau wali. Nah, ini juga jawaban panjang, tidak apa-apa, harus diisi atau required. Kemudian saya butuh data satu lagi, misalnya tadi sudah jenis kelamin, nama orang tua, alamat misalnya. Nah, di sini alamat pasti jawaban panjang dan harus diisi. Nah, ini nanti saya sampaikan hanya sebagai contoh, tapi nanti kalau Bapak Ibu membuat itu disesuaikan dengan kebutuhan selengkap-lengkapnya. Dan saya menyarankan agar ketika kita membuat form itu, kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang dibutuhkan ketika kita mengisi daftar absen di kelas kita. Jadi di sana kan ada nama, ada misalnya nanti disiapkan untuk nomor induk siswa, ada nama orang tua, nama ayah, nama ibu, ada pekerjaan ayah ibu, ada jumlah saudara kandung. Nah, itu dapat kolom-kolom yang ada di absen dapat diadopsi untuk dimasukkan di sini. Nanti ketika Bapak Ibu akan membuat formulir yang lengkap. Nah, setelah selesai kita dapat melihat tampilannya seperti apa yang sudah kita buat. Nah, maka ketika sudah di preview atau pratinjau nanti akan tampil seperti ini. Kalau kita menggunakan laptop, misalnya siswa kita menggunakan laptop akan seperti ini. Tapi kita si peserta didik menggunakan telepon atau handphone, telepon seluler maksud saya, maka akan tampil seperti ini. Ini nanti kalau dilihat dari sisi si pendaftar yang mau mengisi. Kita klik kembali, kemudian ini di sampingnya pratinjau atau di sebelahnya pratinjau ada tema. Nah, tema ini hanya digunakan untuk memberikan variasi agar sedikit lebih menarik. Misalnya kita klik ini, nah nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, tentu kita membuat formulir itu akan dibagikan kepada yang membutuhkan, yang akan mendaftar. Nah, bagaimana kita membagikannya? Maka di sini ada menu bagikan. Nah, setelah kita bagikan, di sini ada pengaturan kepada siapa link ini akan kita bagikan. Yang pertama ada hanya kepada organisasi yang dapat merespon. Hanya organisasi saya yang dapat merespon. Jadi, kalau kita klik ini, maka hanya orang-orang atau peserta yang mempunyai Office 365 saja, yang punya akun saja yang dapat merespon. Tapi kalau kita menginginkan semua orang dapat merespon, kita klik siapapun
yang memiliki akun dapat meresponnya. Nah, kita pilih ini karena semua orang dapat mengakses atau dapat mengisi form ini. Karena kan peserta didik kita baru, belum punya akun misalnya. Nah, maka kita pilih siapapun yang memiliki tautan ini dapat merespon. Kita klik linknya. Nah, yang dapat kita bagikan tidak hanya link, tapi bisa berupa barcode ini. Nah, barcode-nya kita unduh, kita tempelkan misalnya di banner atau spanduk atau brosur yang kita bagikan di formulir atau di brosur pendaftaran. Kita tempel di sana, nanti apabila ada peserta atau orang tua yang ingin mendaftar, tinggal scan itu menggunakan Android atau telepon selulernya. Di sini bisa embed atau ditempelkan dan bisa dibagikan lewat email. Nah, itu secara basic saja saya sampaikan bagaimana cara membuat form dan bagaimana kita membagikannya. Saya contohkan di sini, bagikan. Di sini kita klik linknya, kita salin. Nah, kita bagikan melalui grup, misalnya melalui WA ataupun melalui SMS atau apa. Ini sudah disalin, tinggal dikopikan atau disimpan. Nah, itu linknya itu nanti diberikan kepada atau diumumkan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar agar dapat direspon atau diakses oleh para pendaftar. Jadi ini tinggal sudah diklik begini, tinggal salin, tinggal dipastekan di mana. Itu oke, Bapak Ibu, semoga dapat sedikit membantu video sederhana ini. Saya yakin masih banyak kekurangan, namun secara dasar atau secara basic ini sudah cukup, mudah-mudahan cukup membantu ketika kita membuat form pendaftar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.